teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian masih tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita mau belajar tentang perspektif. Yang mau kita buat adalah perspektif satu titik. Jadi kita mau gambar kamar tidur dengan pakai cara perspektif satu titik. Yang pertama, kalau mau gambar, siapkan kertasnya. Oke. Yang kedua, pensil, penghapus, penggaris. Nah, untuk penggaris ini usahakan yang bening. Kenapa? Karena kalau kita mau menggambar perspektif itu lebih mudah kalau penggarisnya itu bening transparan gini. Oke. Lalu spidol atau drawing pen boleh. Mau pakai spidol boleh, drawing pen boleh. Nanti kita pakai spidol sama drawing pen terakhir kalau sudah diwarna. Kalau yang warnanya mau pakai pensil warna atau cat air, nah itu dipakai spidolnya sama drawing pennya sesudah mewarnai. Tapi kalau mau warna pakai krayon, boleh ditebelin pakai spidol dulu. Oke, Miss mulai ya. Yang pertama, kita harus buat garis horizontal untuk menemukan titik tengahnya. Ini Miss pakai kertas gambar ukuran A4. Kita buat tanda 10 cm dari atas kertas ya. Nah, jadi kalau mau ngukur supaya tepat, begini teman-teman. Garisnya 0 itu pas di garisnya kertas gini. Oke? Terus baru dikasih tanda yang di garisnya 10. Berhasil? Berlaku juga untuk sisi yang berlawanannya, karena kita mau membuat garis lurus 10 cm dari atas kalau sudah digabungkan. Oke teman-teman. Nah, seperti ini, garis tengah ya. Ini namanya garis horizontal. Fungsinya untuk menentukan titik lenyap sama menentukan di mana tengahnya bidangnya kita. Oke? Nah, sekarang Miss mau kasih titik lenyapnya itu di sini. Kira-kira di tengahnya aja. Oh iya, kalau teman-teman masih bingung tentang caranya perspektif, bisa lihat di video YouTube-nya Miss itu yang judulnya perspektif ruang kubus yang untuk kelas 4. Jadi kalian misalnya mau latihan dulu pakai itu supaya ngerti, nggak apa-apa. Oke, nah ini sudah Miss beri titik di tengah-tengah. Ini Miss kira-kira aja sih tengah-tengahnya di mana. Oke. Selanjutnya, karena ini kita temanya adalah ruang, maka kita harus membuat bidangnya. Bidangnya bagaimana kalau kita pakai 30 ya. Bagaimana?
Jadi selisihnya cuma sedikit karena Miss Dia pakai apa namanya, kertasnya ukuran A4. Kita bikin bidangnya ukuran 30 kali 20 cm. Oke teman-teman. Oh, ini yang di tengah-tengah nih. Mulainya. Miss kasih tandanya agak besar saja. Karena Miss pakai alasnya itu alas ini, alas cutting, alas potong, jadinya penandanya bisa sama karena tinggal urutin ini aja garisnya. Baru setelah itu hubungkan. Ukurannya 30 kali 20. Oke. Nah, seperti ini kita bikin bidangnya. Ini teman-teman bikinnya harus hati-hati, dalam keadaan tenang, sabar, dan kenyang. Karena kita nggak bisa bikin garis secara baik, pasti akan mencong jika kita terburu-buru. Nah, ini Miss garisnya sudah jadi, hampir mepet sama kertasnya. Langkah selanjutnya adalah bidang yang baru kita buat itu kan ada sudut-sudutnya. Nah, itu bidang yang kita buat barusan itu kan ada sudut-sudutnya. Sudut itu kita tarik ke titik lenyap. Oke teman-teman, jadi setiap sudut yang kita buat tadi ditarik ke titik lenyap. Garisnya tipis-tipis aja karena nanti ada yang kita hapus. Nah, kelihatan enggak? Ini ya. Jadi ujungnya sudut ini kita tarik ke titik lenyap. Lakukan di semua sudut. Nah, jadi nanti kita akan menemukan garis. Seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi garisnya bukan langsung dari sini terus sampai ke samping sana, bukan ya. Garisnya itu dari sudut ke titik lenyap, dari sudut ke titik lenyap, bukan langsung terus tetot. Dari sudut ke titik lenyap. Oke, selanjutnya
kita akan membuat persegi 4 untuk belakang ruangannya. Kita bikin garis yang sejajar dengan garis horizon ya. Kalau Miss itu, ini kan sudah sejajar sama garis horizonnya, itu diturunkan ke bawah pelan-pelan. Kita buat, pastikan sejajar ya. Mencong. Nah, ini sudah sejajar. Ini Miss pakai kira-kira ukurannya 9,5 cm. Nah, begitu juga untuk sisi yang tegak ini. Tinggal disambung. Yang penting garis horizon ini sama garis penggarisnya kita itu sama. Jadi nggak mencong gini. Oh, nggak kelihatan. Tunggu. Jadi untuk garis yang ini buat tegak lurus antara garis horizon dan garis yang di penggaris ini maksudnya, Miss. Jadi garis horizon yang ini itu sejajar dengan garis yang gimana ya? Oh, gini. Dengan garis yang ini. Ya, jadi usahakan sejajar dengan garis yang hitam-hitamnya penggaris. Jadi kalau gini jelas miring nanti hasilnya. Jadi harus pas. Oke? Sudah seperti ini. Sekarang kita mau buat pintu. Miss Dea tebelin yang garisnya ini ya, karena supaya kelihatan. Nah, Miss mau pakai pintunya itu di sebelah kiri. Yang pertama caranya adalah kita mau buat tingginya dulu, tingginya pintu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lihat gambarnya ini, akan terlihat bahwa di sebelah sini tembok kanan, tembok kiri, atap, dan lantai. Jadi kita mau buat pintu itu di temboknya. Jadi mulai garis yang ini. Nah, jadi nanti bikin garis pintunya tidak boleh lebih dari sini, garis yang ini. Ini. Oke, bikin ke atas. Mau bikin pintunya berapa senti ya? Miss mau bikin pintunya 15 cm. Nah, bikin garis panjangnya dulu.
Oke, bikin garis ke atasnya dulu. Tidak lebih dari yang garis bawah ini. Oke, sekarang kita mau menentukan bagian atasnya pintu. Karena kita nggak bisa langsung bikin kotak gini. Nggak bisa, karena ujungnya pintu yang bagian atas itu harus sejajar dengan garis miring yang ini. Karena ini sudah bagian atap. Oke, jadi bagian atasnya pintu ini ditarik garis ke titik lenyap. Bagian atasnya pintu ditarik garis ke titik lenyap. Nah, jadinya seperti ini. Oke, setelah dari sini kita bisa bikin garis turunnya. Ini pakai kira-kira 4 cm. Oh, 4,5. Sini. Baru ditarik garis lurus turun. Pastikan lurus ya. Ciri-cirinya lurus adalah garis horizontalnya itu sejajar dengan garis hitamnya penggaris. Oke. Oh, ini saya kelebihan. Nah, kalau sudah, biasanya pintu itu kan ada kayak daun pintunya yang di dalam itu. Nah, kita tinggal meneruskan saja. Maksudnya meneruskan itu gini. Ini gini kan, tinggal diturunkan. Nah, ini pakai kira mau seberapa tebalnya. Nah, oke, masalah pintu kita sudah selesai. Ya, teman-teman. Jadi ini memang harus super hati-hati. Gimana caranya supaya penggarisnya itu enggak mencong. Jadi butuh fokus. Selanjutnya Miss akan mengajak kita bikin jendela. Nah, ini kan tadi kita garis bantu yang untuk bikin pintu. Garis bantu ini yang untuk bikin pintu ini boleh dihapus. Kalau misalnya dirasa itu mengganggu. Sekarang kita mau buat tempat tidurnya. Ya, di sebelah sini. Nanti teman-teman, kalau misalnya posisinya mau dirubah, boleh. Misalnya tempat tidur yang di sini, pintunya yang di sini, nggak apa-apa. Ingat, kalau kita bikin garis, itu garis yang bawah ini tidak lebih dari pinggir yang ini ya. Dan kalau sini, nggak lebih dari sana, garis yang ini. Karena nanti kalau lebih dari garis yang ini, jadi tembus tembok. Kalau lebih dari garis ini juga nanti jadi tembuskan, aneh. Miss mau buat ukurannya berapa ya? 7 cm. Ini
Kita mau buat persegi dulu. 7 cm kali 3,5. Kita selalu membuat persegi dulu karena untuk menentukan garis lenyapnya. Duh, kok kebablasan lah Miss Jen, tadi berapa? Oh, kurang yang ini. Tujuh kali 3,5. Nah, oke, kalau sudah ada persegi begini, maka kan ada sudut-sudutnya. Nah, sudut-sudut ini kita tarik ke titik lenyap. Pastikan ketemu titik pas di titik lenyapnya, oke? Yang ini garisnya nggak usah tebel-tebel, nggak apa-apa. Nah, Miss tidak buat yang sisi ini karena kan sudah ada bawahnya. Ya, kelihatan toh? Oke. Langkah selanjutnya. Nah, karena ini adalah sudah ujung tembok, jadi kita mau buat garisnya. Oke. Pastikan sejajar dengan persegi yang kita buat di awal. Menuju ke garis yang ini. Menuju ke garis yang ini. Oke. Lalu kita mau buat garis juga menuju ke sebelah sini, yang garis yang ini, ya. Jadi kalau kalian bingung, kok bisa begini, kok bisa begitu, bisa dilihat di tutorialnya yang perspektif kelas 4 supaya tidak bingung. Nah, ini. Tuh, mana? Ya, pastikan sejajar. Nah, untuk yang ke garis di bawahnya, ini ya, untuk garis yang ke bawahnya tidak perlu karena itu bagian yang tidak terlihat. Ini kita bikin rancangnya. Oke? Ini kita mau bikin sketsanya dulu ya, detailnya nanti belakangan ya. Setelah ranjang berarti ada bagaimana kalau kita membuat lemari baju. Sebelah sini ya, supaya kamarnya tampak penuh. Caranya kita buat garis tegak lurus. Oh, bisa juga pakai yang garisnya ini tadi, lemari. Berarti kita mau letakkan di sebelahnya lemari gitu ya. Berapa senti kita buat?
berapa ini? 9 cm. Yang kesininya 2. Gini ya teman-teman. Sama kayak apa namanya, kasur tadi, kita bikin kotak dulu. Nah, sekarang semua sudutnya lemari ditarik ke titik lenyap. Kalau bikin garis yang ke titik lenyap, tipis aja. Ini kita mau cari besarnya lemari. Kira-kira menghabiskan berapa ruang? Ini sudah kelihatan. Nah, ini nanti lemarinya kita buat begini di sini ya. Jadi nanti akan pas garisnya ini loh, pas garisnya yang bawah ini loh. Oke, tarik garis seret gitu, karena ini batas lantainya. Kalau teman-teman bikin garisnya di sini lo masuk lemari nembus jendela. Jadi nanti kita bikin garis naiknya di sini ya. Ini pas lantai, batas lantai. Ingat posisi penggarisnya sejajar. Seret. Nah, kira-kira sudah tampak kan bentuknya lemari loh ya toh? Tampak bentuknya lemari. Sekarang ini kalau teman-teman mulai bingung dengan garis-garisnya ini, dihapus dulu nggak apa-apa. Jadi misalnya kayak Miss ini kan mau kasih pintunya lemari. Jadi Miss akan hapus garis yang ini. Yang penting garis bentuk lemarinya nggak kehapus loh kan, baru dibilang nggak kehapus, malah punya Miss kehapus. Kalau yang lainnya dihapus nanti aja gak apa-apa. Oke, sama seperti pintu tadi. Kalau kita mau bikin, tinggal ikuti sampai terbang, ikuti garis sejajarnya. Buat sejajar misalnya Miss beri batas, jadi nggak sampai full ya ini, karena Miss mau buat lemarinya 2 pintu.
dimulai dari yang ujung. Nah, kelihatan teman-teman? Gini ya. Terus misalnya dikasih buletan gini juga boleh, atau finishingnya nanti terakhir juga gak apa-apa. Oke, masalah lemari sudah selesai. Terus kita mau kasih ini misalnya karpet. Bagaimana? Kita mau kasih karpet, berarti kita mau bikin garis bawahnya karpet dulu ya. Karpet itu berapa senti? 7 senti. Coba kita bikin karpetnya 7 senti ya. Oh, pas di sini. Nah, sekarang ujung-ujungnya ini ditarik ke titik lenyap. Nah, kalau sudah ada polanya begini, seperti apa ini? Trapesium ya. Nah, seperti trapesium itu baru bisa kalian model karpetnya. Misalnya Miss mau kasih bantal di sini. Baru ini jadi karpetnya. Misalnya ada motifnya. Nah, ini nanti pinggir-pinggirnya karpet. Ini kan bagian dalamnya karpet nih, pinggir-pinggirnya karpet bisa kalian hias. Oke. Misalnya ini diperhalus ujungnya. Boleh. Diperhalus maksudnya digini. Dikasih lengkung. Jadi sudutnya yang dihapus. Ini karpet, lemari, pintu, ranjang. Teman-teman, sekarang kita mau buat lemarinya ya di sebelah sini. Jadi kita mau buat 4 kali 6. Kita mau buat persegi dengan ukuran 4 kali 6. Garis atasnya dari ujung ini, yang tembok ini 6 cm. Jadi kita mau bikin dulu perseginya 4 kali 6.
seperti yang sebelumnya. Seperti yang sebelumnya, setiap sudut dari persegi yang kita buat itu ditarik ke titik N-nya. Jadi nabrak kasurnya ya gak apa-apa. Nah, gini. Kelihatan teman-teman? Karena ini sudah berdampingan dengan ranjangnya, jadi kita bikin mejanya itu pas di sini ya. Jadi ini nanti mepet sama tempat tidurnya. Oke, pastikan kita bikin garisnya itu lurus ya. Jadi patokannya kalau mau bikin garis apa-apa itu, misalnya yang horizontal ya berarti sejajar dengan garis horizontal yang di tengah ini. Oke. Nah, ini jadi kelihatan nabrak sama panjangnya kan? Gak apa-apa, kita hapus. Wah, ini kita jadi mejanya tinggi. Ini ya teman-teman, lebih tinggi dari kasurnya. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih rendah, berarti tinggal panjangnya ini, tingginya ini, yang samping ini dikurangi aja. Nah, ini ya. Kira-kira mejanya seperti ini. Nanti kita akan tambahkan detail-detailnya. Ini sekarang cuma mau hapus ini garis-garisnya. Soalnya kadang Miss Dia itu juga bingung kalau garis lenyapnya ini sudah terlalu banyak. Kita tambahkan detailnya lemarinya dulu ya. Kita mau lemarinya ini di bagi dua. Jadi yang di sebelah sini kaca, sebelah sini laci. Maaf teman-teman, punya Miss mencong. Jadi Miss hapus dulu ya. Nah, kalau kaca caranya sama seperti yang lemari tadi. Jadi kita langsung bikin garis sejajar dengan sisi-sisi yang luarnya.
kita sudah jadi kacanya yang di meja. Terus sekarang kita buat laci. Kalau laci mau berapa susun? 2 susun. Gini tinggal dikasih. Gini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mau menambahkan detail di atasnya tempat tidur. Jadi untuk garis-garis yang ini, terus yang mana ya? Yang ini yang sudah tidak terpakai ini bisa dihapus dulu. Oke? Nah, ini sudah Miss Dea hapus. Sekarang kalau misalnya di sini kalian mau tambahkan lukisan juga boleh ya. Sebelumnya kita mau beri detailnya untuk kasur. Dari ujungnya kasur kita mau kasih tanda kira-kira 1,5 cm dari sininya. Gini. Jadi dari ujung sini ke sini itu 1,5 cm ya teman-teman. Kita mau buat ininya, apanya? Garis untuk selimut gitu-gitu. Nah, kalau misalnya tidak suka kasurnya bersudut gini ya, lancip-lancip ya, ini bisa diberi sudut. Jadi sudutnya dilengkungkan seperti ini supaya kasurnya tidak terlalu kaku. Selanjutnya kita buat bantalnya. Lalu ada gulingnya. Bisa dikasih tambahan selimut. Nah, nanti kalian juga bisa menambahkan motif di selimutnya ini. Ya teman-teman. Sekarang teman-teman kita akan membuat jendelanya di sini. Ya. Caranya sebetulnya sama seperti kita membuat pintu tadi. Jadi kita buat garisnya itu sejajar dengan yang garis ruang kita pertama bikin itu. Jadi kalau perspektif itu memang urusannya dengan garis-garis-garis, lurus.
karena sudah ada lemari, jadi mentok sampai di ujungnya lemari. Nah, ini Miss bikin jendelanya mentok di atasnya lemari. Oke. Lalu bikin lagi. Karena ini Miss rencananya mau pakai apa namanya? Korden. Jadi Miss akan kasih garisnya itu tipis. Di bawahnya sini ada jendela. Kok jendela? Kaca. Kita ini lagi bikin jendela, kok di bawahnya ada jendela lagi. Kaca. Ada yang mencong ya punya Miss ya? Oh enggak. View. Duh, yang di bawah ini jendelanya seberapa? Kok tiba-tiba Miss keluar? Kira-kira ini ya, di dekatnya kasur. Jadi garisnya bisa dihilangkan. Nah, sebetulnya kalian bisa mendesain kamarnya sendiri. Kayak ini toh, kayak kan beberapa waktu yang lalu BTS juga ngeluarin dekorasi kamar sendiri kan. Ya kalian mungkin bisa terinspirasi dengan itu. Jangan lupa kasih lampunya. Jangan lupa juga teman-teman nanti diberi warna. Oke. Ditebeli dulu pakai apa namanya? Spidol atau drawing pen juga boleh. Mau ditambahin di sini lampu tidur apa-apa gitu? Gak apa-apa. Miss Dea akan pause karena mau Miss Dea tebelin pakai spidol ya. Nah, ini Miss sudah tebali pakai spidol supaya teman-teman jelas ya. Ada Miss rubah sih posisi bantalnya tadi. Mau ditambahin hewan boleh. Ini ada lampu belajar dan tempat pensil. Ini kalau mau diisi foto keluarga atau lukisan boleh. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa nanti diberi warna semenarik mungkin. Kalau mau ditambahkan, ingat jangan lupa juga tarik ke titik lenyapnya dulu kalau mau bikin apa-apa. Jadi misalnya mau nambahkan kursi. Nah, misalnya kalau kursi buat lingkaran, lingkarannya itu yang ada sudutnya, buat sudut aja kanan kiri, ditarik ke titik lenyap. Ya. Untuk ininya juga kaki-kakinya kursi juga jangan lupa ditarik ke titiknya. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.